Yo, selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita berjudul Pokemon Master Journey The Series. Jadi kami akan melanjutkan part 21. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Pagi yang cerah, terlihat Satoshi dan Go sedang menyusuri hutan. Sampai kemudian mereka melihat seekor Pokemon Numacraw yang terkubur. Numacraw adalah Pokemon tipe air dan tanah, dan Numacraw akan melemah jika tubuhnya mengering. Karena Numacraw itu terkubur, hal itu dapat membuatnya dalam bahaya. Lalu di sana Satoshi dan Go memikirkan cara untuk mengeluarkan Numacraw itu. Sampai kemudian Go mengusulkan untuk menangkapnya. Namun tetap saja Numacraw tidak dapat keluar. Singkat cerita, hari mulai siang yang mana membuat tanah semakin mengeras. Mereka lalu berencana untuk melembutkan tanah itu dengan air. Sebelum melakukannya, terlihat di sisi lain banyak sekali kawanan Numacraw yang melihat mereka dengan tatapan memohon. Karena hal itu, Satoshi lalu memiliki ide untuk meminta bantuan ke kawanan Numacraw, yakni meminta mereka untuk menggunakan teknik water gun. Tapi yang menjadi masalah, saat Satoshi mulai mendekati kawanan Numacraw, mereka malah mundur ke belakang karena mewaspadai keberadaan Satoshi dan Go. Go lalu mengusulkan ke Satoshi supaya teknik water gun dilakukan oleh Mason. Sayangnya di saat Mason berhadapan dengan Numacraw, ia malah ketakutan. Kemudian Satoshi dan Go menggunakan cara lain, yakni mengambil air di sungai. Di sana mereka berniat untuk melakukan estafet. Tapi estafet air pertama gagal dilakukan. Kemudian Satoshi kepikiran ide gila, yakni membawa air menggunakan mulut. Tapi Satoshi tidak setuju dengan idenya sendiri, karena ia merasakan jika idenya itu pasti akan gagal. Setelah itu mereka kembali menemui Numacraw yang terkubur, karena dirasa kondisinya mulai melemah. Tak lama kemudian terlihat Pokemon Runpapa melintas di depan mereka. Pokemon riang tipe air dan rumput. Di sana Satoshi langsung meminta Runpapa untuk mengeluarkan teknik Rain Dance berupa hujan supaya tanahnya menjadi lembut. Tapi yang dikeluarkan Runpapa malah teknik Sanidai. Dan ternyata Runpapa tidak mengerti keinginan Satoshi dan Go. Tapi setelah itu saat Runpapa melihat kondisi Numacraw yang terkubur, ia lalu bergerak sendiri untuk melakukan teknik Rain Dance. Akhirnya Numacraw berhasil dikeluarkan dari tanah. Hari lalu menjelang sore, Satoshi dan Go lalu berpamitan untuk pulang. Sembari mereka berpesan ke Numacraw supaya tidak terkubur lagi. Kemudian keesokan harinya Satoshi dan Go kembali lagi. Dan mereka tercengang karena bukan hanya satu Numacraw yang terkubur, tapi semuanya. Kemudian scene berpindah di hangar atau sebuah bangunan yang tertutup yang berada di prefektur Galar. Di sana diperlihatkan Rose, ketua Makrokosmos atau manajer Dande, dan di sebelahnya Olive, sekretaris Rose. Mereka berdua menuju ke sebuah hangar atau bangunan yang digunakan untuk menyerap partikel cahaya merah. Namun hangar tersebut tak dapat menampung beban partikel yang begitu banyak.
hingga membuat energi partikel cahaya menyebar kemana-mana. Lalu berpindah di lab penelitian. Di sana Satoshi dan Go bersiap untuk tidur. Tiba-tiba keluar cahaya merah dari dalam tas Satoshi yang muncul dari Dynamax Band miliknya. Setelah itu pada keesokan harinya Satoshi dan Go menemui Profesor Sakuragi. Di sana Profesor Sakuragi mengatakan ke mereka jika Dynamax Band sebenarnya masih memiliki banyak misteri. Go lalu juga mempertanyakan hal tersebut, yang mana kenapa Pokemon melakukan Dynamax, sementara tempatnya juga terbatas yakni di Will Area dan di stadion. Kemudian asisten Profesor Sakuragi menambahkan jika baru-baru ini ada laporan mengenai kasus Dynamax yang menyebar. Hal tersebut semakin menjadikan Satoshi dan Go penasaran dengan misteri Dynamax. Karena itu Profesor Sakuragi lalu memerintahkan mereka untuk pergi ke Galar dan memecahkan misterinya. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api, yang mana tujuannya adalah ke kota Bresi untuk menemui kenalan Profesor Sakuragi yang bernama Profesor Magnolia, seorang peneliti Dynamax teratas. Setelah itu tiba-tiba dari kereta menginformasikan jika kereta akan berhenti cukup lama, diakibatkan adanya kabut tebal yang menghalangi jalanan. Lalu seekor Pokemon Horube tiba-tiba muncul di depan Satoshi dan Go, sembari mengambil makanan mereka. Setelah itu Pokemon Horube tersebut melarikan diri. Satoshi dan Go lalu bergegas mengejar Horube yang mulai memasuki hutan. Dengan ponsel Rotom, Go mendapatkan informasi jika hutan itu adalah hutan hayalan. Singkat cerita, mereka akhirnya sudah berada di dalam hutan. Karena jejak Horube tak ditemukan, Go lalu mencoba memasukinya lebih dalam dan meninggalkan Satoshi yang sedang meneriaki Horube. Hingga kemudian Go menemukan Horube dan langsung menangkapnya. Setelah mendapatkan Horube, Go mulai menyadari jika dirinya telah terpisah dengan Satoshi. Begitupun Satoshi yang terlihat mencari Go. Tiba-tiba Pikachu merasakan ada sesuatu yang datang, yakni sebuah Pokemon. Pokemon itu ternyata tidak diketahui datanya. Sementara Go juga didatangi pula oleh Pokemon yang tidak diketahui datanya. Kembali ke Satoshi dan Pikachu yang mulai bertarung dengan Pokemon tersebut. Lalu ke Go yang mulai menangkap Pokemon yang dihadapinya. Namun serangan yang dilayangkan selalu tembus ke Pokemon yang dihadapi mereka. Tiba-tiba kabut putih tebal datang dan Pokemon itu menghilang. Lalu Go mulai bangun dan tersadar jika dia kehilangan jejak Satoshi. Di sisi lain kereta mulai berjalan. Go yang panik langsung menuju kereta, namun usahanya sia-sia karena kereta sudah menjauh. Di sana Go tak sengaja melihat cahaya Dynamax yang sedang meluncur ke udara. Tiba-tiba Go dikagetkan dengan kedatangan mobil yang mana mereka sudah saling bertemu. Kemudian ke Satoshi yang baru bangun dari tidurnya di dalam hutan hayalan. Satoshi berjalan untuk keluar dari hutan. Di ujung hutan Satoshi juga tak sengaja melihat cahaya Dynamax yang meluncur. Scene lalu berpindah ke anak kecil yang bersama ayahnya, di mana mereka sedang memberi makan Pokemonnya. Tiba-tiba cahaya Dynamax turun menimpa Pokemon Maruyakude tersebut. Lalu beralih ke Ketua Rose dan juga asistennya. Di sana si asisten mengatakan jika energi Dynamax telah membuat Pokemon menjadi raksasa dan mengamuk. Lalu Ketua Rose menjawab jika hal itu untuk masa depan Galar. Kemudian berpindah ke Satoshi yang menuju lokasi tempat Gigantamax Maruyakude mengamuk. Di sana Satoshi langsung mencoba untuk menghadapinya.
Namun serangan gabungan yang dilayangkan tidak mempan terhadap Gigantamax Maruyakude. Hingga kemudian Gigantamax Maruyakude akan menyerang kembali. Di sana Satoshi terlihat sangat panik. Untungnya tiba-tiba Dande datang dan menggagalkan serangan Gigantamax Maruyakude. Akhirnya Maruyakude kembali normal. Lalu di sana Dande mengatakan ke penduduk jika dirinya akan mencari penyebab dari kekacauan yang terjadi baru-baru ini. Selepas itu Dande pun berniat untuk ke tempat lain yang sedang mengalami kekacauan. Sebelum pergi Satoshi menawarkan diri untuk ikut bersamanya. Sampai akhirnya Dande luluh dengan tatapan semangat Satoshi dan mereka pun berangkat. Kemudian beralih ke Go. Di dalam mobil Go mencoba menelepon Satoshi. Lalu Satoshi mengatakan jika dirinya sedang bersama Dande. Sebaliknya Go juga mengabarkan jika ia akan pergi menuju reruntuhan di kota Turf bersama Sonia, orang yang pernah ditemui di Stadion Sud di depan patung pahlawan dulu. Lalu di akhir percakapan mereka saling berpesan untuk memecahkan misteri Dynamax saat ini secara terpisah. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari film Pokemon Master Journey The Series Part 21. Untuk part selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, komen, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.